Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat hanya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga saudara-saudaraku yang setanah air. Mungkin pada hari ini kita mengerti bahwasanya ada yang baru saja marak di tengah-tengah kita, seorang pendeta mencoba untuk mengintervensi untuk kemudian memberitahu bahwasanya 300 ayat Al-Quran harus dihafuzkan. Yaitu adalah pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan yang kebetulan beliau adalah ayah kandung dari saya. Pendeta Saifuddin Ibrahim dahulu adalah seorang mantan ustadz. Beliau mengajar di sebuah pesantren Al-Zaitun. Pun kami bertiga, saya bertiga saudara, ada kakak dan adik, termasuk saya pun pernah menimba ilmu di pesantren tersebut. Lantas berkaitan dengan tuduhan-tuduhan Abi, Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, yang mengatakan hal tersebut, maka kami perlu kemudian bertanya kepada Abi. Kita meyakini bahwasanya setiap muslim yang lahir memiliki kewajiban untuk kemudian memeluk Islam secara kafah. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam secara keseluruhan. Artinya pun setiap inci daripada kehidupan harus berdasarkan syariat Islam. Apalagi seorang ustadz. Seorang ustadz tentu harus menjadi panutan, makanya harus melakukan setiap segala syariat. Nah, pada hari ini kemudian Abi sudah menjadi seorang pendeta, kemudian mengucapkan bahwasanya Islam adalah agama yang penuh dengan kebencian, terorisme, dan yang lain seperti Abi sebutkan. Maka sesungguhnya pertanyaannya jadi sederhana sekali. Ketika seorang muslim, apalagi ustadz, tentu harus menjalankan setiap syariat. Termasuk kalau misalnya Abi bilang bahwasanya syariat di dalam Islam adalah membunuh orang itu boleh karena perbedaan keyakinan. Maka pertanyaannya, ketika Abi masih jadi ustadz, apakah Abi pernah membunuh non-muslim karena perbedaan keyakinan? Apakah Abi kemudian pernah mengajarkan santri-santri Abi di Zaitun sana tentang cara-cara membunuh orang yang berbeda keyakinan? Atau bahkan Abi pernahkah dahulu waktu masih jadi ustadz mengajarkan kami bertiga cara membunuh non-muslim saat itu? Tentu Abi ustadz, harusnya kalau misalnya memang itu yang diajarkan oleh Al-Quran, maka harusnya Abi mengajarkan hal itu. Maka pertanyaannya, apakah Abi sudah pernah membunuh non-muslim karena perbedaan keyakinan? Apakah Abi pernah mengajarkan santri-santri, murid-murid Abi tentang bagaimana cara membunuh non-muslim? Apakah pernah Abi mengajarkan kita bertiga bagaimana cara membunuh non-muslim? Demi Allah, kami sebagai anak, demi Allah, tidak pernah sekalipun Abi mengajarkan hal tersebut. Atau bahkan mungkin Abi ketika pertanyaan tersebut Abi jawab, iya, pernah. Maka Abi harus mempertanggungjawabkannya. Tetapi kalau misalnya Abi memang menjawabnya tidak pernah membunuh, tidak pernah mengajarkan bagaimana cara membunuh non-muslim gara-gara perbedaan keyakinan, maka sesungguhnya memang Islam tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Logikanya sederhana, karena Abi dulu muslim. Bahkan tuduhan Abi, ya, yang paling sering mungkin di surat Al-Baqarah ayat 191. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Dibaca hanya sepenggalan ayat saja kepada orang-orang yang tidak mengerti Al-Quran. Membaca Quran surat Muhammad ayat 4. Ayat-ayat yang perlu dibaca secara keseluruhan biar tidak mispersepsi. Maka kalau misalnya dibacakan secara keseluruhan,
itu bahwasanya diperdengarkan, maka sesungguhnya tidak ada persepsi yang salah di dalam ayat tersebut. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 190 disebutkan, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Artinya, tadi ayat ya, Al-Baqarah ayat 190, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Logika yang sangat sederhana. Artinya umat muslim tidak boleh sekalipun memerangi suatu kaum kecuali diperangi. Mudah sekali untuk dicerna. Kenapa kemudian Abi tidak membacakan? Dan bahkan di lanjutan ayat tersebut diterjemahkan bahwasanya bertuliskan, dan janganlah kamu melampaui batas. Perang yang kemudian diselenggarakan umat Islam terdahulu adalah perang-perang yang tidak kemudian melewati batas. Tidak boleh menghancurkan gedung-gedung. Tidak boleh kemudian membunuh seorang ibu yang melahirkan, menyusui, yang memiliki anak-anak tidak boleh dibunuh. Karena memang tidak ada urusannya. Nah, pada hari ini kemudian Abi membenturkan penggalan-penggalan ayat tanpa pertanggungjawaban kepada orang-orang yang tidak memahami ayat Al-Quran. Maka kami mengajak kepada Abi untuk menyudahi. Apabila kemudian Abi masuk Kristen, berpindah agama, kami memang sedih. Tetapi secara hukum ini adalah hak Abi, maka silahkan pilih. Tetapi ada hal yang kemudian bukan menjadi hak Abi lagi, tatkala Abi mencampuri urusan dan kemudian menyakiti, bahkan mengiris hati umat muslim di Indonesia secara khusus. Oleh karena itu, kami menyampaikan sebagai anak untuk Abi segera menghentikan segala upaya untuk kemudian menghancurkan keutuhan dan ketentraman yang ada di Indonesia. Dahulu Indonesia terbentuk oleh karena keringat, kucuran darah oleh para pejuang yang kemudian mereka kemudian sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga pun para pejuang yang lain. Apabila kemudian orang hari ini menyatakan kemudian membuat kegaduhan seperti itu, maka sesungguhnya yang dilakukan adalah pengkhianatan kepada orang-orang terdahulu. Sekian dari kami, anak-anakmu Abi.